Ya, inilah video tutorial tentang cara membuat sertifikat. Ya, pada hari ini saya membuat sebuah tutorial tentang cara membuat sertifikat. Nah, yang diperlukan adalah pastikan Anda sudah memiliki email yang berakhiran gmail.com. Kalau Anda sudah punya gmail.com, kemudian pastikan Anda punya Google Chrome. Nah, setelah Google Chrome, Anda ketik Google Drive di Google Chrome. Misalnya di sini uh, ada apa namanya, browsing di sini. Kita ketik Google. Google. Nah, jadi kalau mau install, tinggal ketik di sini Google Drive. Google Drive baru install, maka akan keluar seperti ini. Atau kalau tidak, ada cara lain, yaitu masuk di dalam email. Nanti setelah masuk di email, misalnya ini contoh, masuk di sini, baru buka Drive. Oke, jadi ada dua cara untuk kalian bisa membuat Drive. Cara pertama. Cara kedua, install dari sini Google Drive, lalu install. Nah, ini ada Google Drive download ini. For PC bisa pakai ini, bisa pakai ini. Setelah download langsung dia terinstall di sini. Jadi nanti suatu saat kalau kalian mau buka, ketika kalian mau buka, cukup tekan di sini saja. Nah, di HP, kalau di HP Android itu kalian bisa masuk di Play Store, kemudian ketik Google Drive, nanti akan terinstall juga di aplikasi HP Anda. Silakan mencoba. Para peserta yang saya hormati, mari kita lihat. Oke, ini Google Drive sudah saya install. Tadi saya sudah buka pakai ini dan dia ada muncul seperti ini. Kita akan latihan membuat oke, ini saya pakai ada dua, ada nama Willy, ada yang ini ada laboratorium, karena saya adalah pengelola sebuah lab di kampus. Saya sudah banyak membuat sertifikat. Ada banyak kegiatan yang kami lakukan. Ada sertifikat seperti ada kegiatan Rakorda. Sertifikatnya ada ini. Oke. Ada kegiatan seperti ini saya bikin. Nah, ini semua orang yang mengisi data langsung terdata di sini, tetapi mereka juga sudah ini otomatis masuk di email mereka masing-masing. Sekarang saya mau bikin satu folder baru di Google Drive. Di sini Google Drive ini. Nah, jadi di sini caranya tekan ini, terus tekan folder baru. Ya, baru ini tekan folder baru, nanti baru tinggal rubah nama di sini. Tapi karena saya sudah buat, dia sudah jadi ada di pelatihan sertifikat.
Nah, untuk membuat sertifikat, yang pertama saya memasukkan, ini saya klik kanan, klik mouse, kalau pakai mouse sebelah kanan di laptop Anda, itu klik yang sebelah kanan, baru upload file. Nah, ada format sertifikat dibuat dalam bentuk file. Oh, sebentar, saya buatnya di eh, bukan di laptop ini ya, maaf, di laptop sebelah, tapi tidak apa-apa, saya coba buat dulu. Yang pertama kita bisa, jadi di folder ini yang pertama kita membuat, di sini ada Google Formulir, ada Google Slide. Ini Google Slide ini sama dengan membuat PowerPoint. Ini spreadsheet, ini adalah Excel, kemudian ini Word atau Google Dokumen. Nah, di sini juga Google menyediakan sekitar 15 GB. Kalau kita sudah punya email, sudah punya Google Drive, ada diberi gratis 15 GB. Kalau Anda tidak punya tempat penyimpanan data Anda penuh, misalnya ada HP-HP yang sering penuh atau laptop yang sering penuh, saya kira buka email bisa lebih dari satu, baru data disimpan semua di atas dengan cara ada upload folder, dengan cara upload file. Jadi upload file itu bisa satu-satu. Kalau folder itu satu folder macam ini yang ada di, itu bisa langsung dia masuk di sini. Misalnya ini folder ini semua dengan data yang ada dalamnya otomatis masuk. Kalau upload folder. Oke, yang pertama saya oke, kita mau pakai yang formatnya itu ada di ya, apa Yame punya. Ini email Yame punya Google Drive, jadi saya download dulu dari sini format. Di sini Yame punya yang sudah jadi ya. Oke, ini Gereja Baptis Yame punya sertifikat yang sudah dibuat. Ini sudah jadi, makanya saya ulang lagi di email yang lain untuk buat tutorial karena ini sudah jadi saya buat baru lagi. Nah, ini dia format sertifikat saya download. Saya download dan saya buka yang kita pakai. Saya tadi pakai ini ya, yang pakai lab. Oke, jadi kita bisa buka banyak.
banyak Google Drive di sini. Kita cek dulu. Yang sudah download tadi nih. Oke. Oke, ini atau mungkin saya ini ada make copy, kita bisa coba copy dulu. Make a copy nih, oke. Lalu saya pindah. Coba saya paste di sini. Copy paste tidak bisa ya. Saya tetap harus buka yang saya download tadi. Oke, jadi ini format sertifikat nanti ini di sini nama kegiatannya apa, nama mentornya siapa, emailnya, sebagai panitia atau sebagai peserta. Nah, seperti begitu. Jadi yang di dalam kurung ini artinya kita akan kasih link dengan Google Form sehingga saya buat seperti ini. Jadi kalian bisa desain sertifikat, ada gambar apa, di sini ada tipe atau ada yang banyak model sertifikat, kalian silakan buat. Nah, kebetulan kemudian ini bisa kalian scan tanda tangan, cap, lalu kasih taruh, bisa supaya setelah sertifikat jadi dia terkirim ke email yang kita desain maupun email dari peserta, karena setiap peserta pada saat dia isi otomatis dia sudah dapat, ini akan terkirim ke sana, ke emailnya setiap peserta yang menginput di Google Form. Oke, jadi ini formatnya seperti ini, saya simpan dulu. Saya harus ini dalam posisi manual. Saya simpan dengan folder baru, sertifikat. Latihan sertifikat. Oke, saya kasih nama lat sertifikat. Terus saya simpan ini di sini. Ini 4 kegiatan ya. 4 kegiatan. Oke, saya sudah simpan di folder file ini tadi duplikat di filenya Yame.
Nah, jadi bisa perhatikan ini duplikat. Saya pakai yang laboratorium PPKN. Oke. Ya, di sini ya. Jadi tadi saya sudah simpan dengan folder lat. Sekarang saya klik kanan, mouse sebelah kanan saya klik, kemudian ini upload file. Jadi file sertifikat tadi saya mau kasih masuk ke sini. Tadi saya simpan di my dokumen. Saya simpan di my dokumen, ya ada ini. Nah ini dia. Tekan open. Ya, kita tunggu dia proses. Ya, dia cepat saja karena filenya. Oke, setelah masuk ke sini ini PPTX. Kita buka file ini, buka dengan Google Slide. Nah, kita buka dengan Google Slide dan kita akan simpan dalam bentuk online. Nanti offline-nya kita hapus. Setelah kita tunggu dia terbuka. Nah, ini dia sudah terbuka dalam bentuk Google Slide. Nah, setelah muncul saya harus simpan file, kemudian simpan sebagai Google Slide. Nah, saya simpan ini pakai ini. Nanti ada yang munculnya itu bahasa Inggris, ini kebetulan yang muncul bahasa Indonesia. Saya simpan sebagai Google Slide. Nah, dia sedang proses. Oke, ini dia sudah tersimpan. Ini ada dua di sini. Satu sebagai Google Slide, satu sebagai ini. Nah, nanti dia akan muncul sebagai Google Slide. Kita kasih mati. Sabarnya tadi dia tersimpan di mana? Oke, kita ini ya, pakai ini tadi. Untuk bisa lihat seperti ini. Kalau hanya untuk lihat nama saja begitu. Oke. Ini di sini ada tulisan P PowerPoint, kalau sini Google Slide. Nah, jadi kalau kita mau simpan file dari Word, mau simpan saja di sini. Di sini kita jadikan tempat penyimpanan data, maka ini biarkan saja. Tapi di sini saya mau buat dia sebagai untuk sertifikat, khusus untuk sertifikat. Makanya yang PowerPoint yang ini saya harus hapus. Ini saya hapus saja. Ini saya hapus. Kemudian yang online ini yang saya kasih tinggal. Ini yang saya kasih tinggal. Oke. Nah, mungkin nanti suatu saat ini kalau mau bersifat umum itu ini semua bisa kita buat jadi ganti. Misalnya ini adalah sertifikat tingkat yang dibuat oleh BPP PGBP misalnya. Maka ini masih bisa dikasih dalam tanda kurung begini.
Ini masih bisa diganti, yang lain masih bisa diganti. Tapi ini kita sedang buat dalam konteks sertifikat pelatihan yang sudah dilakukan. Ada lomba pidato, ada lomba tulisan ilmiah, jurnal, ada lomba yang sudah dilakukan, dan termasuk ada pelatihan sertifikat yang sudah dilakukan. Jadi itu saja yang kita fokus. Nah, jadi ini sudah jadi ya, sudah jadi. Nah, sekarang ini file, saya kembali ke Google Drive. Oke, di sini kita mau buat Google Form. Ketik di sini. Bisa begini. Nah, di sini saya ketik, klik kanan. Oke, jadi kalau ini tadi sebelumnya, ini yang kita buat ini adalah kita buat di PowerPoint biasa, baru kita upload. Bisa juga kalian langsung ketik Google Slide, ada di sini muncul kosong dari template misalnya kosong, terus kalian langsung bikin online bisa. Begitu. Jadi bisa seperti itu. Oke. Bisa juga upload dari komputer Anda. Oke. Sekarang kita pindah ke membuat Google Formulir. Oke. Ini di sini di PowerPoint ini saya kasih nama dia sertifikat 4 kegiatan. Jadi saya kasih nama semua sama saja di Google Formulir ini, dia punya nama sertifikat 4 kegiatan. Saya copy tadi, jadi saya copy saja. Ini setelah begini, tinggal tekan di sini. Nah, jadi ini setelah kasih blok dia, tekan di atas juga. Jadi ini tidak boleh kosong. Nama ini sama dengan yang ada di atas. Di sini deskripsi formulir, di bagian deskripsi kita buat ada storing. Kita ketik silakan mengisi formulir untuk sertifikat dengan cermat. Nanti kalian bisa buat kata-kata yang lain. Oke, di sini urutan pertama saya mulai dari sini. Ini ada dalam tanda kurung pertama, dalam tanda kurung kedua, dalam tanda kurung ketiga nama kegiatan dalam kurung 4, dan yang terakhir ini. Jadi ada 5 pertanyaan yang akan kita buat. Oke, yang pertama ini kita tulis. Oke, ini kita tulis sebagai. Ini kan tadi sebagai. Jadi di sini kita tulis sebagai. Bisa huruf kecil, bisa huruf besar. Sebagai. Oke. Sebagai apa? Ada sebagai, bisa macam-macam. Bisa panitia, bisa peserta. Nah, ini saya tulis peserta dulu. Peserta. Kemudian bisa sebagai
bisa sebagai mentor. Oke, yang lainnya apa? Ini kalau ada lainnya nanti bisa tulis sendiri nanti apa sebagai panitia atau mau tambah apa silakan. Yang kedua itu kita tulis email. Sebagai sudah ya, sekarang kita buat email. Oke, ini sebelum kita pindah ke bawah, sebagai ini kita tulis wajib diisi di sini. Oke, ini wajib diisi. Di sini copy saja duplikasi supaya format ini ke bawah lagi. Nah, yang kedua itu kan email. Oke, email ini kita tulis email dulu. Kita tulis alamat email nanti. Nah, email ini kan dia mereka ketik ya, tidak perlu ada seperti pilihan ganda pilih-pilih. Kita bikin dia menjadi, oke ini di atas pilihan ganda ini ada paragraf, di atasnya itu ada teks short, teks pendek. Setelah saya taruh ini tidak kelihatan, maka ini saya taruh begini, saya tekan panah naik 1, 2, baru enter. Oke, dia jadi jawaban singkat. Jawaban singkat untuk email sudah jadi. Kemudian yang berikut itu nama peserta. Nama peserta itu tinggal copy dari ini, duplikat saja. Itu sama, tinggal email ini kita ganti dengan nama peserta. Nama peserta. Tadi huruf kecil semua kah atau huruf besar? Tidak apa-apa mau huruf kecil atau huruf besar untuk ini tidak apa-apa. Tapi kalau di sini huruf kecil saja. Yang penting dia ada nama peserta. Oke. Setelah nama peserta, yang berikut di sini nama kegiatan. Jadi ada 4 kegiatan. Ada kegiatan pidato, ada kegiatan apa yang sudah dilakukan, makanya tulisin nama kegiatan. Nah, nama kegiatan itu kita buat di sini. Nama kegiatan saya duplikat lagi ke bawah. Ini nama kegiatan. Ini nama kegiatan ya. Nama kegiatan. Bisa huruf kecil, bisa huruf besar. Nama kegiatan. Nama kegiatan atau nama pelatihan. Pakai nama kegiatan saja. Oke, ini bisa pakai yang jawaban singkat atau bisa pakai yang paragraf. Yang kedua di sini paragraf ini ada terpilih, jadi kadang kalau terpilih tinggal kalau kasih tanda panah naik dia akan paragraf pendek, jawaban singkat ini. Tapi kalau yang ini yang ada sedang terpilih ini dia adalah paragraf, jawaban agak panjang. Jawabannya paragraf.
Jadi mau satu paragraf ke dua paragraf, 2 halaman, 1 halaman dia akan masuk semua. Oke. Itu kalau kita mau ketik sendiri. Kita buat paragraf baru kita ketik sendiri. Misalnya kegiatan dalam rangka pasca ini, itu kita ketik sendiri, maka kita bikin formatnya begini. Tetapi kalau kita mau bisa bikin dalam bentuk pilihan ganda atau kotak centang ini. Jadi tinggal klik centang, nanti nama kegiatan itu nanti kita tulis. Jadi kita coba pakai yang centang saja. Oke, di sini ada nama kegiatan. Oke, nama kegiatan ini saya akan buka dari Yami punya ini Yami punya format ya, mereka punya format, ini sudah jadi ini. Nah, nama kegiatan nanti ini saya copy dia. Oke, saya copy saja. Baru saya kembali ke, saya buka. Lab. Nah, ini nama kegiatan di sini saya paste di sini. Oke, sudah jadi ya. Sekarang saya copy lagi. Yang kedua ini. Ctrl C. Kemudian saya pindah buka di lab. Nah, ini. Oke. Terus saya kembali lagi di Yami. Ctrl C atau copy, bisa klik kanan copy, terus saya Ctrl V di sini. Ctrl V itu bisa sama dengan paste. Ini sudah 3 kegiatan, saya copy lagi. Ya, jadi nama kegiatan ini kalian bisa ketik di Word atau langsung, kalau kalian tahu langsung ketik di sini bisa. Oke, ini supaya saya tidak ketik-ketik, saya bisa klik kanan copy, kemudian di sini klik kanan baru paste. Jadi sama, Ctrl V atau klik kanan. Oke, jadi kegiatan yang sudah berlangsung itu telah berpartisipasi dalam perlombaan typing cepat dan seterusnya, telah berpartisipasi dalam perlombaan penulisan artikel, dan seterusnya, telah berpartisipasi dalam perlombaan pidato, dan seterusnya, telah berpartisipasi dalam pelatihan Google Form. Nah, ini materi yang saya kasih, Google Form dan database.
Jadi Google Form yang sedang kita buat ini untuk bisa menjadi database juga. Oke, di sini opsi lainnya ini saya kasih seperti ini, nanti bisa ketik tangan lagi, nanti di Google Form waktu kita isi itu bisa tulis kalau ada kegiatan lain. Oke, tapi ini sudah selesai. Yang berikutnya setelah nama kegiatan adalah nama mentor. Oke, kita tambah lagi di sini. Boleh pakai centang-centang ini juga boleh. Boleh pakai yang apa? Saya copy ini saja, duplikasi. Nah, di sini saya tulis nama mentor. Nama mentor. Ya. Nama mentor di sini kita lihat di apa? Yang pertama itu Bapak Pares Wenda. Pares L. Wenda. Kemudian yang berikut menurut Google Form di sini itu Terbin Wenda ya. Terbin Wenda. Kemudian di sini materi yang saya kasih. Oke. Kalau ada lagi kalian bisa tambah. Ini tidak ada, makanya saya hapus. Cukup itu. Oke, jadi nama mentor sudah. Oke, ini sudah selesai ya. Yang pertama sebagai email, nama peserta, nama kegiatan, nama mentor. Kalau terakhir kalian mau tambah nomor HP peserta juga bisa, supaya nomor HP bisa terdata nanti suatu saat kalian tinggal tambah saja. Sekalipun tidak ada di sini tadi nomor HP, masih bisa tambah untuk dia terdata saja di Google Drive. Oke, ini sudah selesai untuk proses pembuatan Google Form tahap pertama. Tadi kita kerja dalam sesi pertanyaan. Nah, untuk jawaban kita tekan di sini jawaban, lalu kita tekan spreadsheet, membuat spreadsheet. Sebelum tekan ini pastikan di sini nama sertifikat dengan nama di atas ini sama. Maka di sini ketika kita tekan ini, nama ini juga otomatis sama. Oke. Itu prinsip yang penting. Sekarang saya tekan, membuat dia sudah jadi otomatis. Ini kita bisa pilih yang lain. Kalau misalnya kita kasih nama, sudah buat siapkan format di sana, sudah kasih nama, silakan pakai itu. Misalnya sudah pakai rumus-rumus, pasang rumus-rumus, taruh bisa. Atau setelah masuk baru buat rumus-rumus Excel, boleh. Oke, ini langsung kita tekan buat saja.
buat. Kalau bahasa Inggris itu create. Nah, ini dia sudah. Jadi di sini waktu otomatis waktu data ini diinput itu jam berapa, hari apa itu akan terdata di sini sebagai email, nama peserta, nama kegiatan akan masuk semua di sini. Oke, jadi sudah lengkap. Ini ada sertifikat, ada dalam bentuk PowerPoint atau slide online. Ini Google Sheet atau Excel online. Ini apa Google format pengisian nanti. Nah, setelah mengisi format ini sudah selesai, kalian mau uji coba isi, silakan. Oke, ini uji cobanya tadi pakai, ini saya ulang. Uji cobanya ini masih di asli ini, tekan yang ada gambar mata ini, perhatiin. Tekan dia, akan muncul lagi baru yang asli ada sana. Nah, di sini kalian tinggal centang saja nama sebagai peserta, atau kebetulan kalau saya sebagai mentor, saya tulis sebagai mentor. Nah, ini kalau yang ada yang lain ketik sendiri, misalnya panitia. Oke. Kalau di sini huruf besar semua, panitia tulis huruf besar. Kalau itu perlu. Panitia juga perlu dapat sertifikat, tulis panitia. Oke. Ketik email. Nah, saya punya email pribadi itu willygogoya@gmail.com. Nah, saya tulis saya punya nama di sini. Bisa tulis huruf besar semua. Mau pakai gelar boleh, tidak pakai gelar juga boleh. Nah, di sini kan ada 4 kegiatan. Tapi ada satu kegiatan lagi yang kita ada buat ini. Nah, itu kalian langsung ketik saja sendiri di sini. Misalnya dalam rangka kegiatan pasca ini masih ada kegiatan lain, itu ketik manual saja, bisa. Ya, ini sudah ada tempat di sini. Oke. Materi yang saya kasih itu yang terakhir ini. Nah, itu saya centang saja. Di sini nama peserta, tapi itu umum. Semua nama sebagai mentor, panitia itu masuk dalam nama peserta. Tapi saya adalah mentor, maka sebenarnya bukan mentor, tapi saya bisa tulis ini narasumber. Bisa narasumber. Nah, saya bisa ketik narasumber. Oke, kemudian misalnya kemarin dalam kegiatan ini yang ada mentor-mentor yang lain. Ya, kalau saya masuk dalam kategori mentor bisa, tapi saya bisa bikin yang menjadi mentor itu di sana anggaplah ya kasih nama Terbin. Oke, kemudian saya kirim Oke, ini pengisian ini setelah isi kita langsung lihat di sini. Nah, ini sudah masuk.
Sudah ada di sini. Nah, sekarang supaya pengisian ini sudah berhasil, berarti kita bisa ambil linknya. Jadi di sini masuk di sini, kemudian ini ada titik 2, ini bisa dapatkan link, atau kita pakai ambil yang kirim ini, kita tekan kirim, kemudian kita ambil tanda yang tengah ini, tanda tengah ini kita perpendek, ini alamatnya panjang sekali. Nah, supaya jadi pendek kita salin. Nah, setelah salin baru kita kirim ke grup WA, kita bagi ke teman-teman. Ini saya sudah salin. Nah, ini saya buka web WhatsApp. Saya buka web WhatsApp. Web WhatsApp. Nah, ini saya mau kirim ke siapa? Oke, saya kirim ke istri saya. Saya kirim ke istri saya sebentar sini. Oke, itu biar tertinggal situ dulu. Ya, kemudian ini kan sudah selesai ini. Sekarang kita buat rumus supaya dia menjadi tersimpan terkirim di email masing-masing dalam bentuk PDF. Jadi yang bersangkutan itu bisa print sendiri. Nanti yang bersangkutan print sendiri ya. Ini kalau sudah tanda tangan cap lengkap, print sendiri langsung jadi, sudah aman. Tapi kalau belum, print sendiri baru nanti tanda tangan cap lagi baru sah. Oke. Kita buat ya, klik saja di salah satu begini, kita ketik ekstensi. Kita ketik ekstensi. Kemudian di sini ada autograph launch. Jadi kalau belum ada, dapatkan add-on. Kalian ketik add-on. Setelah ketik add-on, tekan ini. Tekan ini, kemudian nanti dia muncul. Nah, ini saya sudah install, makanya dia muncul uninstall. Karena kalau belum install, nanti di sini akan muncul install. Kalian install, tunggu sampai proses selesai, terus kembali tutup, kembali ke sini. Nanti kalian taruh begini, kalian tekan ekstensi, dia akan muncul ini autograph. Jadi karena sudah install, dia muncul seperti ini. Nah, setelah ini tekan launch. Kita tunggu, dia sedang bekerja. Nah, kalau dia sudah muncul seperti ini, kita tekan new job. Nah, ini kita kasih nama sertifikat 4 kegiatan. Sertifikat 4 kegiatan.
kasih nama sama semua saja terapa. Sertifikat 4 kegiatan. Ini tidak usah save, langsung saja next. Tekan next. Nah, setelah tekan next, kita tekan from drive. Kita tekan dari drive. Nah, dari drive ini tadi kita simpan sertifikat 4 kegiatan yang ini. Jadi kita simpan dalam bentuk PowerPoint online, tapi kalau misalnya kita ketik baru simpan dalam bentuk sertifikat Word bisa juga, tapi ini sudah yang 4 kegiatan ini ya. Yang 4 kegiatan ini yang kita pilih, tekan select tag. Oke, kemudian setelah pilih kita tekan next. Tidak perlu tekan ini. Jadi ini kalian perlu perhatikan. Ini sebagai dia muncul di sini. Kita harus cari di sini dan ini saya tekan di sini. Nah, ini juga pilih sebagai, dia harus sama, sebagai dengan sebagai, email dengan email, begitu. Email ya, dengan email, terus nama peserta dengan nama peserta, kemudian nama kegiatan juga dengan nama kegiatan, terus nama mentor dengan nama mentor. Iya, ini sudah lengkap, tidak ada yang kosong, sudah bagus. Kalau sudah muncul begini, setelah kasih connect, kita tekan next. Next, ini kita kasih nama file dia punya nama itu sertifikat oke, huruf kecil saja ya, sertifikat. Nah, di sini saya bisa buat sertifikat atas nama, titik saja, tekan atas nama. Nah, atas nama ini saya ambil dari sini. Saya ambil yang nama peserta ini. Saya copy nih, kata nama peserta ini saya copy, salin, baru saya pindah di sini. Baru saya tekan sini. Jadi bikin nanti waktu dia tersimpan itu langsung sertifikat atas nama Willius kalau saya simpan. Nah, seperti begitu. Oke. Terus ini save pakai PDF. Bisa juga kalian pakai Google Slide, tapi saya pakai PDF. Ini kasih tinggal saja multiple. Kemudian kita next. Tekan next. Oke, jadi dia akan masuk di pelatihan sertifikat yang pertama kita buat itu. Jadi biarkan saja lewat. Ini nomor 6 itu lanjut. Nomor 7 juga lanjut saja. Nah, nomor 8 ini harus tekan yes. Nah, setelah tekan yes, di sini
ini dia muncul email, surat ini ada, ini artinya email. Nah, di sini kita copy dari sertifikat email ini yang ada dalam tanda kurung ini. Yang ada dalam tanda ini yang kita ambil. Kita copy, kita salin email, saya kembali ke sertifikat, saya ketik di sini. Nah, jadi ini email, jadi dari semua email yang masuk nanti dia akan terkirim. Peserta siapapun dia yang ketik input email maka akan terkirim ke situ. Nah, kemudian reply ini bisa kita tambah supaya selain dia terkirim ke email masing-masing peserta, dia kembali masuk di email saya. Maka saya ketik di sini willy@gogoya.com, saya punya email. Tapi saya tidak kasih masuk juga tidak apa-apa. Nah, ini nama filenya itu apa? Nah, ini kita bisa tulis sertifikat. Kita tulis atas nama siapa? Seperti tadi. Sertifikat atas nama, berarti ini kita copy yang nama bukan email. Nah, jadi ambil nama peserta ini, copy yang ini, Ctrl C atau baru saya paste di sini. Oke. Nah, setelah itu di sini juga bisa ketik sertifikat. Tidak ketik juga tidak apa-apa. Sertifikat tempat kegiatan. Oke. Di sini bisa CCC, misalnya ada panitia, misalnya di sini alamatnya, emailnya panitia, supaya semua data siapa yang mengisi data itu, email itu, sertifikat yang jadi yang keluar itu atas nama siapa supaya bisa diketahui. Misalnya ada panitia berapa orang, itu mereka punya email bisa tulis di sini. Jadi sertifikat yang terkirim ke setiap peserta juga bisa masuk di emailnya. Jadi kalau di sini ketik emailnya langsung, nama emailnya, tidak seperti ini. Kalau ini peserta yang input saja yang akan ini. Tapi kalau di sini misalnya ketik willy@gogoya.com atau ketik kalian punya email masing-masing. Ada panitia atau siapa lagi yang harus tahu laporan file keluar. Maka kalian bisa tulis CC di BCC atau di replay. Ini 3 tempat ini bisa kalian gunakan untuk kontrol. Oke, ini saya tidak bikin semua, cukup peserta saja dapat. Oke. Kemudian saya next. Nah, poin ke-9 ini yang di bawah ini tetap no. Poin 9 itu yang pertama ini yang dikasih yes. Nah, setelah yes dia muncul ini, pilih yes. Maka kita tunggu. Oke, setelah proses seperti ini selesai, di sini tidak ada next lagi, yang ada back, maka dari sini baru kita save. Kita tekan save, ini yang terakhir. Nah, ini artinya sudah jadi, karena tadi saya sudah kasih masuk data, tadi sudah ada masuk. Kalau tidak ada data, dia langsung tidak muncul yang seperti ini, yang ada tanda play begini. Tapi karena sudah ada data, jadi dia play. Saya tekan play. Tag. Nah,
ini dia sedang jadi. Oke. Setelah proses sudah jadi, ini saya tutup saja. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini dia ada tertulis nah ini oke, ini tadi ada salah, tapi tidak apa-apa, dia sudah eh, ini sudah berhasil ini. Semua data-data sudah masuk di sini pelatihan. Nah, kita bisa buka juga di sini. Nah, jadi di sini sertifikat diberikan sebagai narasumber dengan email atas nama Milis Kuboya telah berpartisipasi dalam pelatihan Google Form dan Google Form untuk database, Jemaat Baptis Yami dan sertifikat. Ya, jadi Google Form untuk database, Jemaat Baptis Yami dan sertifikat, serta belajar membuka rekening di Neobank. Kegiatan berlangsung selama 4 jam dalam rangka Pasca tahun 2022. Oke. Di sini nanti yang jadi mentor Terbin Derius. Di sini juga saya bisa isi saya punya nama sebagai mentor. Oke, itu tergantung isian tadi ya. Nanti kalau di sana isinya mentor Pares, akan muncul di sini Pares Wenda sebagai mentor. Seperti itu. Jadi ini dia sudah jadi otomatis. Nah, file yang sama ini juga terkirim ke semua email. Sekarang kita cek email dulu. Ini kan saya isi ini ya pakai Willy Kuboya. Saya harus buka email dulu. Betulkah dia ada masuk di sini? Nah, saya buka Gmail saja. Nah, ini oke, ini yang sebelumnya ya. Ada jemaat ya punya yang saya buat, ada sudah masuk sebagai contoh di sini. Ini ya di dalam bentuk PDF. Ini ada data yang tidak penting.
jadi kalau berhasil itu dia akan masuk ya di email ini. Kita coba segarkan dulu. Rata-rata masuk di spam ke, bisa cek di spam. Oke, ini ada sertifikat yang masuk. Oke, kalau dia tidak masuk berarti ada yang salah, nanti saya perbaiki. Willy, sampai ada salah email. Willy, Kukuya. Oke, kayak ini. Oke, ini kelihatannya tidak masuk. Saya akan coba ulang lagi. Kita buat ulang lagi dulu sambil latihan. Nah, ini kita bisa edit di sini. Ini kalau kita hapus baru bikin ulang lagi. Nah, ini misalnya saya lihat saya punya ini hasil ini. Apakah jadi atau tidak? Oke, misalnya ya, jadi kalau ada kesalahan kita bisa edit lagi. Oke, saya hapus saja. Jadi itu batal semuanya. Kita buat baru. Sertifikat 4 kegiatan. Sertifikat 4 kegiatan. Next. Kita ambil dari Google Drive. Ini ya, sertifikat 4 kegiatan, select. Kemudian
next. Nah, di sini sebagai dengan sebagai, email dengan email. Nama peserta dengan nama peserta. Nama kegiatan dengan nama mentor. Oke, ini sudah mantap. Terus di sini tulis saja sertifikat, sertifikat 4 kegiatan. 4 kegiatan. Saya kasih PDF. Ini multi, tekan next. Oke, ini tetap next. Ini tetap, yang ke-6 next, yang ke-7 juga next. Yang ke-8 ini diganti dengan yes. Nah, di sini kita ketik email. Ambil dari sini. Oke, ini yang kita ambil. Ctrl C, buka di sheet, paste di sini. Email, oke. Di sini bisa ketik email atau tidak. Di sini bisa kita ketik bisa tidak ya. Di sini saya tulis saja sertifikat atas nama. Nah, jadi di sini saya ambil nama peserta ini. Ya, ini Ctrl C. Sertifikat nama peserta. Tulis saja sertifikat. Oke. Habis itu next, dengan yes.
sudah, saya tutup saja. Kita bisa lihat sertifikatnya sudah jadi. Ini ya, ini sudah jadi ya, sertifikat sebagai narasumber. Ini sudah keluar sih. Apakah sudah jadi di Google Form? Nah, sudah jadi. Oke. Ya, ini ada kesalahan di sini. Nama peserta ini huruf kecil, sedangkan di Google huruf besar. Jadi nanti ini yang nanti dibetulkan. Nanti kalau sudah betul, sudah betul, sudah betul huruf kecilnya sama, maka ini di sini juga muncul sertifikat atas nama Willius. Begitu ada nama Willius di sini juga ada yang di nama filenya. Oke, itu kesalahannya di situ. Kalian bisa coba. Itu dalam kegiatan yang lain sudah berhasil seperti itu ya, macam ini. Nah, seperti ini. Sertifikat sosialisasi atas nama Aprianto, atas nama Yohanes, atas nama ini. Jadi di dalamnya ada nama mereka, di nama file juga otomatis. Oke, jadi itu karena kesalahannya di sini tadi. Di sini tadi apa? Email atau itu tadi. Email di sini huruf besar semua, sedangkan di Oke, sekarang kita lihat apakah sudah terkirim di email. Kita buka email dulu. Kita buka. Oke, ini sudah lama sekali. Kita buka yang terbaru. Oke, ini nah ini di dalam email juga akan muncul seperti ini, tapi ini bukan email Willius, ini email saya yang satunya. Oke, jadi nanti kita buka lagi. Saya coba cek di email Willius di HP karena saya sedang membuka yang satunya. Oke, di email saya sudah masuk ya.
selamat mencoba. Ini saya tutup semua. Nah, di sini juga terdata semua. Oke, ini yang tadi barusan kita buat sudah terdata di sini. Nah, jadi ini sudah jadi. Yang terdata di sini. Ini yang pertama tadi. Jadi nanti ada semua peserta isi Google Form, isi, dia akan terdata di sini juga selain masuk di email mereka masing-masing. Oke, untuk pelajaran membuat sertifikat sudah. Nanti saya mau kasih lihat lagi selanjutnya. Tentang oke, di sini kita melihat di Yame punya database. Database ini ada satu hal yang saya rasa perlu kita masukkan. Ini database-nya nama jemaah, tempat tanggal lahir, alamat sesuai KTP, nomor HP, status pernikahan, status pendidikan, surat baptisan, surat nikah, kelompok kelas ya, pekerjaan, karunia. Ada satu yang kita perlu tambah di sini, yaitu jabatan sekarang di gereja. Itu dia. Jabatan jabatan di gereja. Ya, jadi itu silakan diketik apakah sebagai gembala, sebagai ketua PW, sebagai majelis, sebagai pengasuh, itu masing-masing tulis. Ini penting untuk kita mengetahui jabatan apa. Nah, jadi untuk sebuah data, ini kalian bisa lihat ada nama, tempat tanggal lahir, alamat KTP dan alamat sekarang. Jadi bisa ada dua alamat di sini. Jenis kelamin tinggal pilih, nomor HP yang tidak ada WA atau yang ada WA bisa tulis 2, kalau ada 3 bisa tulis 3 nomor. Status pernikahan, status pendidikan tinggal pilih. Surat baptisan, surat penyerahan sudah punya atau belum, itu tinggal pilih. Kelompok pekerjaan, nah itu pekerjaan tetap seperti guru, PNS, petani, itu pekerjaan. Ini karunia. Talenta, kadang bisa main musik, kadang bisa berdoa, bisa menjadi pembawa acara dan seterusnya, itu silakan kalian tulis. Di sini ada jabatan di gereja, majelis
sekretaris, pengasuh sekolah minggu, ketua sekolah minggu, silakan ditulis supaya masuk dalam database. Oke, kemudian ini sudah ada 12 responden, luar biasa. Oke, saya tambah satu. Nah, ini jemaat sudah punya, bagus sekali. Nanti kalau ada jemaat yang usul, ada data apa yang perlu juga kita lihat nanti. Oke, baik. Nanti yang berikut jemaat sudah ada saya tambahkan tadi jabatan di gereja. Jadi nanti begitu isi. Nah, ini sudah ada menurut jenis kelamin laki-laki ada 66%, perempuan ada 33%. Status yang sudah menikah, yang belum menikah ini sudah jadi data. Ini data bagus ini. Sudah data jemaat bagus. Jadi data-data jemaat ada bisa digunakan untuk mahasiswa membuat skripsi, karena ini kota pelajar. Bisa dimanfaatkan berbagai manfaat untuk laporan gereja dan lain sebagainya. Selamat melanjutkan database Gereja Baptis Yame. Tuhan memberkati. Salam.